10 rahasia doa duduk di antara dua sujud, tetapi dibaca di luar sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center yang semoga senantiasa diberikan oleh Allah Azza wa Jalla berupa kesehatan lahir dan batin, diberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, anak-anaknya soleh dan solehah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Kembali lagi kami Al-Fakir Mu'allim akan berikan ijazah doa yang hampir setiap orang Islam dewasa sudah hafal doanya, yaitu doa di antara dua sujud. Kita kan sering sholat nih, sudah hafal doa yang dibaca tatkala duduk di antara dua sujud, yaitu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Inilah yang sering dibaca oleh kaum muslimin wal muslimat ahli sunnah wal jamaah di Indonesia. 8 kata yang diminta, yaitu 8 permintaan. Yang pertama kan Rabbi wahai Tuhanku. Yang diminta pertama ighfirli, ampunan, ampunilah oleh Engkau li untukku. Ini yang pertama. Yang kedua warhamni, dan rahmatilah oleh Engkau ni kepadaku. Rahmat artinya kasih sayang. Kasih sayangilah oleh Engkau ni kepadaku. Kemudian yang ketiga wajburni, dan mudahkanlah oleh Engkau ni kepadaku. Minta dimudahkan segala urusan. Kemudian yang keempat warfa'ni, dan angkatlah aku, angkat derajatku. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima warzuqni, dan berikanlah rizki oleh Engkau ya Allah ni kepadaku. Kemudian yang keenam wahdini, dan tunjukilah oleh Engkau ni kepadaku. Yang ketujuh wa'afini, dan berikanlah afiat. Afiat itu sehat yang prima, sehat lahir batin. Sehingga maknanya lafadz wa'afini, dan sehatkanlah sehat wal afiat, begitu. Dan sehatkanlah sehat wal afiat, sehat wal afiat oleh Engkau ni kepadaku. Sehat afiat itu sehat yang lahir batin. Wa'fu anni, dan maafkanlah oleh Engkau anni, dari kesalahanku. Ini yang ke-8. Jadi 8 permintaan yang sering kita baca, kita panjatkan, kita mohonkan kepada Allah Azza wa Jalla tatkala kita duduk di antara dua sujud. Yang pertama mohon ampun, yang kedua mohon rahmat, yang ketiga mohon kemudahan, yang keempat mohon diangkat derajat, yang kelima mohon diberikan rizki, yang keenam mohon diberikan petunjuk, yang ketujuh mohon agar diberikan kesehatan walafiat, yang kedelapan mohon agar dimaafkan segala dosa dan kesalahan. Inilah ke-8 permintaan yang sudah sering dipanjatkan oleh kaum muslimin wal muslimat di Indonesia terutama. Kemudian nih ada beberapa ustadz baru yang mengkritik permintaan yang dibaca tatkala duduk di antara dua sujud itu tidak boleh lebih dari 7, hanya 7 saja. Mereka hanya berpatokan kepada hadis-hadis yang mutanawwi'ul alfat, mutanawwi'at. Jadi mutanawwi'at itu bermacam-macam lafadznya. Hadis-hadis itu yang bersifat qauliyah, ucapannya Rasulullah SAW tatkala sholat itu, para ulama berbeda sekali, ya, berbeda sekali di dalam redaksi matannya. Sehingga para ulama ahli fikih selalu menekankan yang harus sesuai plek itu adalah gerakan, rukun fi'li. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Shallu, salatlah kalian, kama ra'aitumuni, sebagaimana telah melihat oleh kalian nih kepadaku, usolli, sedang sholat oleh aku. Yang bisa dilihat itu adalah gerakannya Rasulullah, mulai dari berdiri, takbiratul ihram, ruku', sujud, duduk di antara dua sujud sampai salam.
Sehingga harus kita pahami. Jadi shollu kama raaitumuni usolli itu adalah rukun-rukun fi'li, rukun-rukun perbuatan. Sedangkan untuk yang masalah qauliyah, ucapan, itu para ulama berbeda pendapat. Di dalam sholat kan ada rukun qauli, itu mulai satu takbiratul ihram, harus diucapkan. Yang kedua adalah membaca surat Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga adalah membaca tahiyat akhir. Kemudian yang keempat membaca sholawat Nabi di dalam tahiyat akhir. Tahiyat itu tasyahud ya, karena ada asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang kelima membaca salam. Jadi rukun qauli dalam sholat itu hanya ada 5. Kita ulang, yang pertama adalah takbiratul ihram. Yang kedua membaca surat Al-Fatihah. Yang ketiga membaca tahiyat atau tasyahud, ya tasyahud di dalam tahiyat duduk tahiyat akhir. Kemudian yang keempat membaca sholawat Nabi tatkala duduk, yang membaca tasyahud itu setelah tasyahud. Yang kelima mengucap salam yang pertama, itu saja rukun qauli di dalam sholat. Adapun selain itu misalnya nih bacaan ruku, bacaan iktidal, bacaan sujud, bacaan duduk di antara 2 sujud itu para ulama menilainya, menghukuminya sebagai bacaan sunnah. Oleh sebab itulah ditambah wa'fu anni itu masyru', disyariatkan. Bahkan ditambah wa aghnini waqfini juga boleh, sehingga genap 10. Wa aghnini, dan kayakanlah oleh engkau ya Allah ni kepadaku, waqfini, dan cukupkanlah oleh engkau ya Allah ni kepadaku. Jadi boleh menambah sampai 10, boleh, asalkan menggunakan bahasa Arab dengan kaidah yang fasihah. Wa aghnini waqfini, wa aghni, dan kayakanlah oleh engkau ya Allah ni kepadaku, waqfini, dan cukupkanlah oleh engkau ya Allah ni kepadaku. Karena banyak orang yang kaya itu tidak cukup, tetapi kita mohon kepada Allah kekayaan dan juga kecukupan. Lalu apakah boleh doa yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW ini dibaca tatkala duduk di antara 2 sujud, kemudian kita panjatkan nih di luar sholat? Boleh, jawabannya boleh, sangat boleh. Diulang-ulang minimal 10 kali, luar biasa fadilahnya. Ini rahasia doa yang luar biasa. Permintaan minimal 8 permintaan tadi dibaca di luar sholat. Kemudian ditambah dengan wa aghnini waqfini. Coba kita praktekkan dari awal. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni wa aghnini waqfini. Kemudian ulang-ulang. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni wa aghnini waqfini. Kalau seandainya tambahan wa aghnini waqfini dibaca di dalam sholat boleh, ini juga boleh ya. Memohon kekayaan kepada Allah dan mohon kecukupan kepada Allah boleh dibaca di dalam sholat. Bahkan doa di dalam sholat itu adalah doa yang paling mustajab. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW seringkali menggunakan sholat sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah, memohon segala hajat kebutuhan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita sebagai umatnya sama, kita menggunakan media sholat itu memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sholat sendiri secara makna bahasa adalah doa, as-sholatu ad-doa. Jadi sholat itu adalah doa. Kita gunakan sholat sebagai media untuk memohon segala kebutuhan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kalau kita ingin mengulang-ulang sampai ratusan kali, silahkan doa ini dibaca berulang-ulang di luar sholat. Insya Allah mustajabah biidnillah. Wallahu ta'ala a'lamu biswab.